Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan sejahtera. Saya izin menayangkan ulang potongan dari acara di TV One News. Hostnya Maria Assegaf yang saat ini menggunakan hijab ya, dan tampil anggun sekali dengan menghadirkan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Prof. Jimli Asidiki. Dan ketika ditanya, salah satu fokus yang akan jadi perhatian adalah kasus yang saat ini walaupun secara substantif itu tidak terlalu besar, tapi gaungnya ini demikian besar, yaitu kasus ijazah Pak Jokowi. Karena sudah ditetapkan 8 tersangka, di sini Prof. Jimli walaupun belum dibawa ke dalam ruang rapat bersama timnya ya, kalau nggak salah kan ada 10 tuh tim Komisi Reformasi Polri. Tapi beliau punya semacam mungkin sepertinya usulan sebagai jalan tengah untuk menjadi mediator ya. Kan antar pihak ini sedang inilah berseteru gitu kira-kira. Yang satu pihak yang loversnya Pak Jokowi bersama Pak Jokowinya, yang satu pihak yang disebutnya mungkin dari pihak yang lovers ini haters gitu ya. Dan upaya mediasi ini atau disebut oleh Prof. Jimli mediasi penal ya, salah satu tools yang dipunyai dari restoratif justice atau keadilan restoratif, itu barangkali akan jadi salah satu bahasan. Tapi kalau kita dengar ya, beberapa tayangan sebelumnya, sepertinya tim Pak Roy CS tuh belum mau memilih berdamai ya, lebih memilih kejelasan ini seperti apa nih. Kita dengar dulu pendapat dari Prof. Jimli ya. Selamat mengikuti teman-teman. Nah, bisa saja sebagai alternatif ya, perlu dipikirkan, misalnya prinsip restoratif justice itu coba dipraktekkan di kasus besar kayak begini. Jadi bukan hanya yang kasus-kasus kecil, tapi kasus besar begini, besar bukan skala substansinya, tapi besar sorotan publiknya. Oke, diselesaikan dengan restoratif justice, misal melalui mediasi penal. Yang disebut mediasi penal itu, contoh? ya ini, ya di mediasi. Ujungnya ini kan mau pembuktian ijazah. Oh, sama-sama dihadapkan saja gitu? Tapi syaratnya dua-duanya harus bersedia. Maka ini terbuka. Nah, misalnya gitu ya. Ya, teman-teman kalau ingin lengkapnya bisa dicek ya di kanal YouTube-nya TV One News ya. Itu baru tayang 19 jam yang lalu. Jadi saya izin untuk menayangkan ulang potongannya. Di sini sama seperti Pak Teguh Nasrullah ya, ketika menyampaikan pikirannya di ILC yang tayang kemarin itu, beliau juga menyampaikan mbok ada solusi tengah gitu, restoratif justice atau keadilan restoratif. Karena ini kan udah masuk ke unsur pidana. Unsur pidana ya salah satu konsekuensinya penjara. Jangan sampai rezim Pak Jokowi ini sudah berlalu, tapi masih terjadi orang-orang yang ada kaitannya entah itu dengan mengkritik Pak Jokowinya, punya konsekuensi hukum lagi, masuk penjara. Itu kan udah cukup banyak ya di zamannya Pak Jokowi itu aktivis, orang-orang yang kritis, itu punya, konsekuensi hukum di penjara. Dan 8 orang ini, semoga ya, itu tidak terjadi hal yang sama. Oleh karenanya, beban untuk menyelesaikan ini salah satunya, batu ujiannya ada di Komisi Percepatan Reformasi Polri. Karena gini, kalau kita baca dari Tempo ya, yang merilis, kalau nggak salah Tempo, koreksi kalau salah ya. Jadi ada survei dari salah satu lembaga survei, lembaga mana yang paling tidak dipercaya. Urutan awal itu DPR, kemudian urutan berikutnya ada Polri, dan ada lembaga-lembaga lainnya. Jadi, apa ya, tingkat kepercayaan itu kan akan membuat publik tuh yakin bahwa penyelesaian kasus tuh memang akan ditempuh secara adil. Nah, disitulah keraguan dari publik yang muncul ya. Kalau nggak bisa disebut semuanya sebagian publik. Karena, eee, yang dihadapi oleh 8 orang ini, itu kan orang yang pernah berkuasa, orang kuat lah, pernah jadi orang nomor 1 2 periode. Jadi, kalau melihat, case dari Pak Bambang Tri, dari Gus Nur, sebelumnya yang pada akhirnya berakhir di penjara sekian tahun, harapan kita 8 orang ini, itu nggak mengalami hal yang sama. Nggak boleh terjadi hal yang sama. Karena rezimnya Pak Jokowi udah selesai. Dan para lover-nya Pak Jokowi nih, para pemujanya Pak Jokowi itu juga nggak usah galak-galak lah, karena sesama rakyat kok, gitu. Kalau secara pribadi, saya melihat usulan dari Pak Teguh Nasrullah, usulan dari Prof. Jimli ini, itu jalan tengah yang bisa dikompromikan dua belah pihak. Karena kan intinya cuma satu loh,
ijazah itu ditunjukkan dan itu bisa diakses oleh publik, nggak terbatas di kalangan relawannya, media tertentu, publik. Orang ini, Pak Jokowi ini, karena sudah pernah digaji oleh negara, baik menjadi presiden 2 periode, menjadi gubernur, menjadi wali kota. Jadi informasi yang terkait dengan beliau memang harusnya udah nggak ada yang tertutupi, transparan. Kan prinsip kejujuran itu salah satunya transparan. Kalau disembunyikan terus seperti itu, jangan salahkan sebagian publik yang masih ragu dan menaruh curiga malah. Kita tunggu saja ya, karena kalau dari penjelasan Prof. Jimli ini sudah ada yang berkirim surat untuk audiensi dari tim yang memang, memerhatikan jalannya kasus ijazah ini, dan katanya itu akan didengarkan apa aspirasinya. Harapan saya sih, 8 orang ini jangan sampai masuk penjara. Kita harus, eee, bicara itu sebagai sebuah, optimisme ya. Karena dari 8 orang ini ada 2 yang saya tuh nggak bisa bayangin gini ya, 2 itu kan ibu-ibu, satu Bu Kurnia Triroyani, itu dari tim pembela umat dan aktivis TPUA, yang kedua lagi Bu Tifauziah Tiasuma, itu yang dari timnya, peneliti Pak Roy dan Pak Rismon begitu. Kalau ada orang, eee, kalau ada perempuan yang mengkritik gitu istilahnya, terus pada akhirnya, punya konsekuensi hukum dan berpotensi dipenjara, itu saya nggak bisa bayangin hatinya Pak Jokowi itu seperti apa ya. Apa beliau yang pernah jadi orang nomor satu tuh akan begitu tega gitu. Pak Jokowi itu kan dilahirkan dari seorang ibu kan. Jadi kita melihat dari sanalah bagaimana kita memberikan penghormatan kepada perempuan gitu. Jangan merasa berkuasa. Sebagaimana diajarkan dalam agama kita kan ya, bahwa Islam itu menghormati perempuan. Ya cerita sedikit, sebelum Islam datang, itu kan perempuan dianggap, ya ini kan dalam struktur istilahnya tuh kekuasaan ya, juga terjadi dalam, struktur kerajaan lah di masa lampau. Perempuan itu kan dianggap rendah. Jadi kalau anak lahir perempuan, itu kayak orang tuanya, "Ah kok perempuan sih?" Karena nggak akan bisa jadi raja gitu. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab saja itu pernah menangis sejadi-jadinya ketika beliau sudah masuk Islam, mengingat dosanya di masa lampau, mengubur bayi perempuan. Jadi mengubur anak perempuannya hidup-hidup, dan itu dilakukan secara normal oleh masyarakat Arab ketika itu, karena menganggap perempuan itu kurang berharga di sana pada saat itu sebelum Islam hadir. Ada sebagian juga yang karena menganggap rendahnya perempuan itu, nggak ada batas untuk, dinikahi atau dikawini. Bisa sampai ratusan, bahkan bisa lebih. Dan ketika Islam datang, Islam memberikan penghormatan itu. Jadi Islam datang bukan menambah istri itu sampai jadi 4 dengan syaratnya misalnya bisa berlaku adil, enggak. Justru kalau kita baca dari sejarahnya, justru mengatur supaya enggak unlimited, bisa sampai 100 atau 1000 istri gitu. Islam mengatur, dibatasi, 4 maksimal, itu pun kalau adil. Nah, dan sebagaimana kita ingat juga sabda baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana menghormati perempuan, itu kan Nabi ditanya sama sahabat, "Siapa yang aku hormati lebih dulu?" "Ibumu." "Siapa lagi wahai Rasulullah?" "Ibumu." "Siapa lagi wahai Rasulullah?" "Ibumu." "Siapa lagi wahai Rasulullah?" "Bapakmu." Jadi bukan hanya 2 kali lipat levelnya tuh, udah 3 kali lipat. Mudah-mudahan Pak Jokowi sampailah kesadarannya pada kebijakan beliau tuh. "Oh iya ya, ini ada perempuan nih, ada ibu yang punya anak-anak, punya keluarga. Gimana karena pilihan saya yang seperti ini pada akhirnya punya konsekuensi begini." Itu kalau punya pikiran sebagai seorang negarawan, seorang yang punya hati yang lapang, luas, bijak, berwibawa, dan dewasa. Tapi kalau punya pemikiran, "Saya sudah dihina sehina-hinanya," itu memang nggak cocok disebut sebagai seorang negarawan atau orang besar ya.
Karena itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sebaliknya. Itu saja. Bagaimana komentar dari teman-teman? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kalau ada salah, silakan tuliskan di kolom koreksi ya. Di kolom komentar untuk koreksi. Saya izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.